Bos OJK ungkap ada 4 multifinance dan 10 pinjol modal cekak. Waduh, kok bisa pinjol yang dianggap tidak akan bisa bangkrut tapi modalnya sampai cekak? Kemarin ada pinjol Investri yang resmi bubar. Di video ini juga akan Raja Galbay bahas tentang pengalihan hutang. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang hutang yang dialihkan ke pihak ketiga. Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya ya. Ini adalah contoh hutang Anda yang dialihkan ke pihak ketiga ini dari Mas Haikal. Dia bilang, maaf mau nanya, ini artinya hutang dialihkan itu apa ya? Masih rada awam soal utang piutang. Iseng-iseng buka email, ada email dari Adapundi. Kebetulan saya juga galbay di aplikasi tersebut. Nah, bagi Anda yang masih punya emailnya, coba hapus saja email Anda, nggak usah buka-buka. Ya, ngapain buka-buka? Anda sudah galbay, sudah lupakan. Ya, sekarang saatnya mencari uang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada email seperti ini. Surat pemberitahuan pengalihan hutang. Nasabah yang terhormat, pada tanggal 31 Januari 2024, tagihan pinjaman Anda pada aplikasi Adapundi dari Nexus Digital Technology Limited sebagai penerima pinjaman telah dialihkan kepada PT Turnaround Aset Indonesia sebagai pemberi pinjaman yang baru. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi sekian. Lalu ada lagi di sini surat pemberitahuan pengalihan piutang. Nasabah yang terhormat, kami beritahukan bahwa pada tanggal 31 Januari, tagihan pinjaman Anda pada aplikasi Adapundi dari Nexus Digital Technology Limited sebagai pemberi pinjaman, sama ya isinya tadi, seperti itu ya. Nah, jadi hutang Anda dialihkan ke pihak ketiga. Anda penasaran nggak kenapa hutang Anda dialihkan ke pihak ketiga? Anda sudah nemu belum jawabannya kenapa hutang Anda itu sampai dialihkan ke pihak ketiga? Gitu ya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, yang pertama pastinya pinjol yang Anda galbaikan itu sudah tidak mau lagi punya data Anda, ya. Karena nanti jelek di mata investor dan di mata OJK. Maka dari itu akun hutang Anda dialihkan dari pinjol tersebut agar tidak disentil oleh OJK dan tidak dipelototin oleh investor. Itu yang pertama, ya, agar TKB-nya itu tetap bagus gitu ya intinya. Nah, yang kedua adalah sudah diasuransikan. Ya, jelas ada aturan OJK yang mewajibkan pinjol itu bekerja sama dengan asuransi agar tidak menelan kerugian yang banyak. Jadi auto lunas itu real, nyata. Ya, auto lunas itu bisa karena pinjolnya sendiri yang sudah mengalihkan hutang Anda, dan yang kedua adalah asuransi. Nah, sekarang ada pertanyaannya lagi. Apakah pihak ketiga itu lebih berbahaya daripada pinjol yang sebenarnya? Ya, misalkan Anda tadi galbay di Adapundi lalu dilimpahkan ke pihak ketiga. Apakah lebih berbahaya? Tentunya tidak, ya. Jangan sampai Anda punya pikiran seperti ini. Saya galbay di pinjol, lalu tiba-tiba menerima email atau surat bahwa tagihan saya sudah dilimpahkan ke pihak yang lain dan Anda boleh dibunuh. Lucu nggak saya ngomong kayak gitu? Karena hutang Anda sudah dialihkan ke pihak ketiga, maka Anda boleh dibunuh. Keluarga Anda sini disekap, ya, digantung. Lucu nggak saya ngomong kayak gitu? Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kedengarannya aja udah, aduh, masa sih, ya kan, hutang dipinjol begitu, ya kan. Jadi tidak ada yang berbahaya, ya. Yang berbahaya itu adalah mindset kitanya, otak kitanya, ya. Kenapa? Karena ini adalah pengalaman baru dan kita belum memiliki informasi yang benar-benar tepat dan memiliki ilmu finance yang benar, gitu ya. Jadi kita serba takut dialihkan pihak ketiga, oh nanti akan dipenjara, nanti akan dibunuh, nanti akan disiksa gitu kan. Kan konyol. Jadi buat Anda yang gagal bayar, kalau Anda mau mengerti ya, itu bukanlah permasalahan. Ya, bukan permasalahan. Nama Anda itu tidak akan jelek. Tidak akan jelek karena akan ada penghapusan. Ya, pemutihan nama, debt amnesty. Justru pinjollah yang namanya akan jelek. Ya, kalau Anda mau mengerti itu. Oke. Nah, jika Anda sudah mengetahui teori pinjol itu, ya, dan kita semua sepakat bahwa kita ingin menghilangkan pinjol karena banyaknya korban yang meneteskan air mata karena ulah pinjol ini. Ya, untuk menghilangkan pinjol dari muka bumi ini adalah dengan cara membangkrutkannya. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini. Ya. Membangkrutkan pinjol itu tidak mustahil.
Tidak mustahil, karena sudah banyak contohnya. Ya, sudah banyak pinjol yang bangkrut seperti Uang Teman, Cashwagon, Pinjam Indo, Fintech Syariah, ya. Lalu apa lagi? Kredit Cepat, Solusi Kita, Asa Kita, ya. Itu bangkrut. Jadi mulai dari sekarang, berhenti mempertahankan pinjol Anda, kuras habis semua limit pinjol Anda, hapus aplikasinya, jangan pernah dibayar. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu yang harus Anda lakukan adalah mulai bekerja lebih giat lagi, lebih cerdas lagi, lebih jadi bermanfaat. Anda buka usaha. Ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan saya. Gitu ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan Anda. Cerita pinjol ini lebih baik Anda bungkus dengan plastik lalu Anda buang ke tempat sampah. Gitu. Tidak akan ada lagi yang bisa menghambat Anda dalam meraih kesuksesan. Ya. Hidup Anda selalu dihambat karena tagihan pinjol yang mencekik. Gaji Anda selalu habis untuk bayar pinjol. Bahkan yang lebih parahnya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Gimana bisa? Ya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Ya, hutang ke teman, utang ke keluarga. Ya. Anda tidak punya uang tapi Anda bisa menghabiskan uang yang bukan milik Anda hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda maksa ke teman Anda yang Anda jadikan kondar itu untuk memblok semua tagihan yang masuk. Daripada Anda meminjam uang ke teman hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda memaksa untuk memblok penagihan yang masuk atau memaksa ganti nomor HP orang tua Anda, keluarga Anda, daripada menyuruh mereka untuk menjual harta hanya untuk bayar pinjol. Tidak worth it. Ya, bapak Anda itu dulunya kerja keras, ya, punya rumah, punya tanah, ya kan. Sekarang suruh Anda jual, gitu kan. Ya, motornya, mobilnya, gitu kan. Suruh Anda jual hanya untuk bayar pinjol, tidak worth it, tidak sepadan. Ya, saat saya galbay serentak 24 aplikasi dengan total hutang 60 juta lebih, ya, saya tidak mengedepankan ego bawaan manusia yang kacau itu, takut, panik, stres, depresi. Ya, saya tidak mengedepankan ego itu, ya, tidak mengeluarkan takut, panik, stres, depresi. Saya sampingkan, oke? Saya itu mengandalkan analisa. Ya, kalau Anda mau tahu, saya itu mengandalkan analisa. Saya pisahkan sifat-sifat jelek manusia itu saya ganti dengan logika berpikir. Itu yang saya lakukan. Ya, contohnya begini ya. Cerita saya, ini langkah pertama, ketika saya itu H1 gitu ya, hari pertama galbay gitu ya. Saya langkah pertama menerima telepon masuk dari pinjol. Oke. Telepon masuk dari pinjol A, minta segera dibayar. Lalu telepon dari pinjol B, minta segera dibayar. Telepon masuk dari pinjol C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Semuanya minta dibayar. Ya, 24 aplikasi itu ya. Lalu ya setelah saya menerima telepon tersebut, saya janjikan pembayaran di jam 12. Ya, saya janjikan pembayarannya. Setiap ada telepon, ada WA penagihan dari DC WA pinjol, saya janjikan pembayaran sebelum jam 12 atau di jam 12. Ya. Saya tunggu sampai jam 12. Nggak ada satupun yang saya bayar. Nah, dengan tujuan saya mau lihat seperti apa yang akan terjadi pada saya jika saya belum bayar tagihan lebih dari jam 12. Ya, saya penasaran. Oke. Anda tahu hasilnya apa? Setelah saya menjanjikan ke semua pinjol saya mau bayar jam 12, ya. Anda tahu hasilnya? Semua pinjol itu lalu merendahkan dirinya sendiri dengan mengatakan ditunggu sampai jam 3. Ya. Jadi memberikan waktu lagi gitu ya, dengan cara merendahkan dirinya. Gitu kan. Ya tadinya jam 12 gitu kan, tegas jam 12 harus dibayar gitu kan. Nggak bisa bayar, ya udah jam 3. Ya, gitu kan ya. Lalu langkah ketiga setelah itu saya janjikan lagi di jam 3. Ya, di jam 3 saya sudah bayar. Saya yakinkan mereka, bahkan ada yang saya suruh bilang ke bosnya kalau jam 3 saya pasti bayar. Gitu ya. Silakan bilang bosnya. Oke? Ya, langkah keempat, tidak ada yang saya bayar. Saya tunggu sampai jam 3 lebih. Lalu DC itu merendahkan dirinya lagi, ya.
dengan mengatakan di jam 5 Pak harus sudah bayar ya. Dari jam 12 ya nggak saya bayar, jam 3 saya janjikan pembayaran nggak saya bayar, jam 5 ya sampai jam 5 ya. Anda tahu setelah jam 5 langkah selanjutnya yang saya lakukan tidak ada yang saya bayar sama sekali hingga sekarang. Ya. Dan DC itu pun merendahkan dirinya lagi dengan cara menyerah, tidak mau menghubungi saya lagi. Oke, sesimpel itu ya. Ancaman demi ancaman dari DC pinjol, intimidasi ya. Saya itu lebih duluan ya merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Ya. Saya tunggu ya kan gitu kan. Saya tunggu apa sih yang akan terjadi pada saya. Dan ternyata tidak ada yang terjadi. Ya, saya masih sehat ini ya. Mau saya buka kacamata saya. Ya, saya matanya masih sehat kok. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, berapa? Masih sehat semua. Ya, tidak ada yang membuat saya sakit karena pinjol itu ya. Oke, itulah cerita saya saat saya terjerat pinjol. Malah saya tantang ya. Malah saya kerjain dari awal saya galbah itu ya. Oke, saya mengenyampingkan ego ya, namun menggunakan logika. Oke, ketika Anda sudah mengunggulkan logika, maka Anda akan berada di atas dari pinjol-pinjol Anda itu, ya.